Gue denger dari kawan gue, ibaratnya kita ini ditantangin. Oke. Kalian ini cuma 300 orang. Iya. Kalian ini siapa? Gitu ditantangin. Mahasiswa Gunadarma ini ada berapa puluh ribu lebih. Ditantangin kayak gitu. Ya orang ditantangin gimana sih, mahasiswa lagi ditantangin ya. Yang gak goyang lah. Nah, habis itu kita ditantangin dengan statement kalian ini siapa gitu. Dari kalian ini siapa ini kan dalam artian si Gunadarma nggak bilang kayak gitu kan? Itu salah satu pihak kampus kalau nggak salah yang ngomong kayak gitu. Anjing serius cuy. Serius. Jadi pas hari Jumat itu yang gue denger itu para KBM itu, para ketua Ormawa itu ibaratnya istilahnya diculik lah, ditarik secara diam-diam tanpa pengetahuan orang-orang yang demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue Gasan di channel Sederhana dan Rakyat Down to Earth ID. Oke. Gila kayak udah pengen pemilu banget gak sih Sederhana dan Rakyat ya? Gila ini jadi si temen gue ini temen pesantren cuy. Udah lama banget gak ketemu. Nah lu kenalan deh Jack. Kenalan nih. Kenalan. Nama gue Zakia Dirvan Kamil, kalau di kampus gue dipanggil Juki. Gue dari kampus Gunadarma 2017, jurusan Teknik Sipil. Teknik sipil kan, gila. Tapi kalau misalkan ini kan kita lagi bahas yang lagi viral lah. Sebenarnya kan minggu lalu nih Jack. Tapi kan emang kayaknya lu sibuk banget dan baru ada itu sekarang kan. Tapi ya mungkin lagi panas juga dan gue lihat sih kayak ini kayaknya belum puas nih buat ada orang yang ngeletuk lah istilahnya nih bahas tentang detailnya. Nah sebenarnya permasalahan ini dari segi apa sih Jack kalau lu lihat Jack demo ini? Sebenarnya awalnya itu dari permasalahan keuangan. Keuangan? Iya, pecah belangko sebenarnya kebijakan bayar mahasiswa itu misalkan 10 juta. Nah kalau misalkan nggak bisa itu biasanya dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu bisa dipecah belangko. Jadi misalkan pembagian gitu 50%. Nah yang gue tahu itu 50% pertama itu harus dibayarin sesuai terakhir itu sampai pengisian KRS. KRS ya? Ya, jadi pembayaran pertama itu buat ngisi KRS, buat ngambil KRS-nya. Kalau ngisi KRS bisa ngisi, cuman kalau misalkan lu belum bayar, belum bisa diambil sama dicap. Nah, yang ditakutkan kalau misalkan belum bisa bayar di 50% pertama itu, ntar lu jatuhnya cuti. Dicutiin secara paksa ya? Ya langsung cuti gitu kalau belum ngisi KRS. Nah dari pecah belangko ada kebijakan lain nggak sih Jack kayak yang lebih sakral lagi? Ada, jadi kemarin itu ibaratnya udah puncaknya tuh. Jadi menurut gua ya udah puncaknya itu. Yang tadinya pecah belangkonya itu 50% jadi 70% sama 30%. Gila. Nah itu kalau misalkan dua-duanya belum lunas, itu kalau nggak salah yang terakhir gue denger itu semester depannya lu jadi cuti. Semester depannya jadi cuti? Jadi cuti. Padahal sebelum-sebelumnya ada kawan gue yang misalkan emang baru lunas cicilan pertamanya, semester depannya masih bisa lanjut. Itu apa maksudnya udah disosialisasiin dulu belum? Apa langsung dikeluarin kebijakannya kayak gitu? Yang 70-30%? Iya. Belum disosialisasiin. Gila, berarti udah langsung kebijakan langsung dikeluarin kayak gitu? Iya. Nah kalau misalkan dan itu tanpa sepengetahuan mahasiswa. Setahu gue. Bikin kebijakan itu tanpa sepengetahuan mahasiswa. Berarti sangat dirugikan dong ya buat anak-anak mahasiswa ya? Nah lu tau gak sih kayak tujuannya apa sih kampus ini kayak gitu? Nah sebenarnya itu yang gue dengar itu kenapa bisa sampai 70% 30% karena ada yang menyalahgunakan 50% ini. Jadi ibaratnya nih orang tua lu nih ngasih bayarannya misalkan 12 juta dikasih 12 juta tuh. Cuman yang dibayar cuman dia pecah belangko tanpa sepengetahuan orang tuanya, terus 50% dipakai, terus 50 yang 50-nya itu dipakai apa? Berarti emang gara-gara mahasiswa juga gak sih? Ya bisa dibilang kayak gitu sebenarnya mah. Cuman ya kalau menurut gua apa ya? Terus kalau misalkan tinjauannya cuman itu terus diganti jadi 70% 30%,
ya menurut gua kenapa harus kena imbasnya semua orang gitu ya? Kenapa nggak emang orang yang bersangkutan aja maksud gua? Iya. Gitu kalau menurut gua. Nah, kalau misalkan selain dari masalah keuangan ada lagi nggak sih, Cik? Kayak ini kan sampai berapa yang datang demo tuh? Terakhir gue denger itu 3.000-an sampai yang di Kalimalang dateng, Salemba dateng, Karawaci dateng, ya sekitar Berarti segituan. istilahnya kan bukan hal yang kecil ya, maksudnya bener-bener kayak resah banget sampai turun segitu banyak. Nah itu kita bisa sampai turun banyak kayak gitu pertama karena pas hari sebenarnya ini demo yang kedua yang hari Senin itu yang pada viral itu. Nah sebelumnya itu ada demonya pas hari Jumat. Itu kalau nggak salah gue yang hari Jumat itu nggak datang, cuman yang gue denger dari kawan gue ibaratnya kita ini ditantangin. Kalian ini cuma 300 orang. Kalian ini siapa? Gitu ditantangin. Mahasiswa Gunadarma ini ada berapa puluh ribu lebih ditantangin kayak gitu. Kayak dari situ kalau nggak salah para KBM itu ngeluarin statement, ayo hari Senin kita kosongkan kelas. Sampai adik-adik tingkat gue juga yang lagi kelas ditarik-tarikin keluar. Gitu biar ya orang ditantangin gimana sih, mahasiswa lagi ditantangin ya yang gak goyang lah. Tapi sepengetahuanmu pernah nggak sih kayak anak-anak Gundar nih demo sampai sebanyak ini? Kalau buat di kampus gue belum tahu. Kalau demo kayak kemarin ya ke kampus. Cuman kalau misalkan demo kayak ke DPR gitu udah pernah pas tahun 98 itu. Nah menurut lu kayak setelah menurut kita itu ditantangin, itu lebih kayak cenderung kredibilitas Gunadarma ini semakin menurun atau gimana? Menurut gue apa ya, satu kesalahan yang fatal sih menurut gue. Kayak udah tahu nih 70-30 kebijakan 70-30 ini menurut gue satu kesalahan yang fatal tuh. Nah habis itu kita ditantangin dengan statement kalian ini siapa gitu. Sedangkan mahasiswa Gunadarma. Tapi dari kalian ini siapa ini kan dalam artian si Gunadarma nggak bilang kayak gitu kan? Itu salah satu pihak kampus kalau nggak salah yang ngomong kayak gitu. Anjing serius sih. Serius. Jadi pas hari Jumat itu yang gue dengar itu para KBM itu, para ketua Ormawa itu ibaratnya istilahnya diculik lah, ditarik secara diam-diam tanpa pengetahuan orang-orang yang demo sama pihak atas itu. Kayak gitu sampai itu? Ya di audiensi jatuhnya, audiensi cuman tanpa pengetahuan orang-orang yang hari Jumat itu demo. Itu yang gue dengar. makanya pas hari Jumat itu salah satu tuntutan paling besar itu tuntutan intinya itu mengadakan audiensi terbuka. Audiensi terbuka ya pakai seenggaknya mahasiswa yang lain bisa ngelihat gitu gimana pas audiensi apa aja yang disampaikan, apakah benar yang disampaikan ini ke situ. Cuman gue jujur pas hari Senin itu di luar ekspektasi gue, audiensi terbukanya itu sebanyak itu. Bukan, sampai rektornya itu turun gitu, sampai ya bener-bener terbuka di ruang terbuka. Kalau gue nggak, itu berarti ada itikat baik dari si Gunadarma ini kan? Ada itikat baiknya. Kalau misalkan emang dari pihak kampus yang ada itikat baik kan udah didimin aja kan, dia nggak bakal datang buat ngobrol kan? Mungkin karena didesak udah dengan berapa ribu orang jadi ya turun mau nggak mau. Berarti emang harus didesak dulu dong ya sampai buat perubahan kayak gitu ya? Iya. Nah tapi menurut lo kayak yang lu lihat dari teman-teman kampus lain tuh kayak ada nggak sih kayak curhatan lainnya misalkan dari segi finansial lah, kayak misalkan gini Jack, ya nggak semua orang tuh bisa bayar atau apa tepat waktu kayak gitu. Itu makanya balik lagi San, kenapa adanya kebijakan pecah belangko ini sebenarnya. Kita emang poin awalnya nuntut ke kebijakan pecah belangko, cuman mungkin ini misalkan emang kemarin hari Jumat itu berhasil, ya udah dijadiin suatu momen gitu, kita nuntut yang lain juga kapan lagi gitu. Belum tentu tahun depan kita bisa demo seperti ini lagi. Benar, sekalian gitu. aja lah ya. Iya, jadi
sebelum hari Jumat itu, sebelum demo yang hari Jumat itu, kita udah punya banyak kajian. Udah ada dari Ormawa gue udah mengkaji, terus dioper ke BEM udah mengkaji, terus dikumpulin kajian-kajiannya apa aja. Itu berarti kayak udah ngebatin lama lah ya istilahnya. Ya, itu udah ngebatin lama dan emang salah satunya kan transparansi dana. Gue juga di himpunan kan, di organisasi itu. Dan gue ngerasain kayaknya buat uang turun ke acara Ormawa ini kayaknya susah. Gitu, makanya mungkin dimintain Sorry nih, Ormawa ini apa maksudnya? Organisasi mahasiswa. Oke. Nah, itu pertama kalau yang transparansi dana. Cuman sama ini sih, pas kemarin-kemarin itu sebenarnya fasilitas kampusnya. Makanya di situ timbul pertanyaan, bangun gedung iya, cuman gedung-gedung yang lama itu kayak liftnya tombolnya ada cuman beberapa doang, kadang tombol 2, lantai 2 yang nggak bisa dipencet. Padahal kita bayar juga sesuai ininya. Jadi kadang kayak kita bayar, cuman fasilitas kayak nggak memadai. Tapi itu mungkin menurut gue sih kayak emang terjadi di kampus-kampus lain cuy, nggak cuman Gunadarma. Nah itu menurut gue kayak pihak kampus kenapa sih gitu kan. Makanya kayak kan jadi timbul pertanyaan juga kalau kayak gitu dong, duitnya kemana gitu kan. Padahal lumayan men, kayak cari duit di zaman sekarang kayak itu loh men, kayak agak-agak sulit, kecuali emang kalau misalkan lo harus korupsi dulu, wah itu baru banyak kan. Makanya. Nah itu selain misalkan tuntutan dari fasilitas tuh, misalkan dari lift, apalagi misalkan dari kantinnya atau dari lainnya. Sebenarnya tuntutan ya kita nggak punya kantin juga tuh, fasilitas kita nggak punya kantin. Serius lo? Nggak punya. Kita cuman kalau di kampus D itu kita cuman ada ini kampus, di situ ya udah, di sini warung-warung jajanan biasa. Ah gila. Serius, warung-warung jajanan tapi biasa. Emang bener sih, gue yang di Gundar Kalimalang, gue kan adalah istilahnya mantan gue waktu itu situ kan. Gue jemput itu kayak jajannya itu kayak di pinggir gitu men, kayak padahal gedungnya bagus kan, ibaratnya nggak relevan lah antara gedung sama ya, masa gedung sebagus itu nggak punya kantin sih. Ah gila men. Kok kayak gitu sih? Itu ada praduga kesangkaan gak sih kayak ini kenapa gitu? Gue nggak tahu sih, sejauh ini gue belum cari tahu ya kenapa yang kantin itu. Soalnya gini, kebanyakan nih dari kita nih, khususnya yang di Ormawa, kayak menuntut kayaknya kalau misalkan BEM UI ini ada, BEM UI nggak ada san, BEM UI nggak ada. BEM universitas itu nggak ada. Gunadarma. Tapi di SK Rektor ada BEM UI. Tapi kita nggak bisa ngelihat fisiknya siapa aja BEM UI itu, nggak ada. Anjir. Makanya sampai kayak orang-orang kayak kita nih, kayak gua, mandangnya kayaknya kalau misalkan BEM UI ini tercipta, kita nuntutnya enak gitu. Bener. Birokrasinya. Soalnya kalau misalkan cuman ada BEM fakultas ya, BEM fakultas cuman bisa sampai dekan doang, nggak bisa sampai rektor. Iya. Begitu. Berarti emang kayak kebebasan berekspresi mahasiswa ini dibatasi dong dengan secara tidak adanya BEM universitas ini. Bisa dibilang kayak gitu sih. Dan berarti artinya adalah mahasiswa ini cuman kayak udah kuliah belajar gitu kan berarti kan? Ya, itu yang ditanemin. Cuman kalau kadang kita butuh nggak Pak? Masa ya kita punya relasi sama kampus-kampus lain, cuman sedangkan relasi di kampus kita itu cuman sedikit gitu. Padahal kan ribuan mahasiswanya, makanya 2.000 kan. Makanya. Dan sampai ada ini statement kayak gini san. Di kampus lu itu satu gedung satu fakultas enggak? Iya. Nah, di kampus gua enggak. Satu gedung ada beberapa fakultas. Iya, gua nggak tahu samping kelas gua itu jurusan apa, samping kelas gua itu jurusan apa, gua nggak tahu. Kalau misalkan di kampus gua, kalau gue kan Trisakti School of Management, itu ada manajemen, ada akuntansi. Tapi emang itu cuman 2 itu aja sih. Nah, ibaratnya lu masih satu fakultas enak. Iya, sama. Di gua enggak. Nyampur semua. Berarti sipil gabung sama apa aja? Sama apa kayak nggak tahu, samping gua apaan, kadang manajemen, kadang apa. Tapi ini nggak sih men, kayak lu tahu jawaban itu nggak sih? Nggak sih, gue cuman dengar statement dari abang-abangan gue doang. Kayak misalkan mungkin kampus ini takut ketika emang Gundar ini kayaknya takut ketika emang gedung itu dijadikan satu gedung yang khusus fakultasnya itu, takutnya mereka makin erat,
Jadi jatuhnya gedung itu nggak dijadikan gedung fakultas itu mungkin biar memecah belah kita, biar kita nggak kenal satu sama lain, biar kita nggak kuat. Mungkin ya. Itu baru statement doang sih, gue belum tahu jawabannya kenapanya. Nah Jack, ini kan istilahnya kan emang nggak ada lah istilahnya kalau misalkan dari dugaan lu ya kayak nggak ada kesatuan berarti ya untuk anak Gundar ini ya. Itu tapi kayak ada langkah individual nggak sih kayak misalkan nongkrong ini atau emang udah cuek aja? Nah itu kita mau mulai ke arah sana sih, perbaikin hubungan sama jurusan lain, sama pengen buat BEM UI ini sebenarnya yang gue dengar harus persetujuan semua ormawa. Oke. Nah itu ormawa harus disatu pandangin dulu. Soalnya ada yang gue dengar nih kayak ormawa, ada beberapa ormawa yang katanya dimanjain. Jadi kadang kayak dia nggak ngerasa gue kayaknya nggak butuh BEM universitas, toh gue fine aja kok gue ngadain apa ini jalan itu, sedangkan di jurusan gue di fakultas gue nggak semudah itu. Tapi kalau misalkan menurut lo ya dengan tidak adanya BEM U-nya ini apa sih dari pihak mahasiswa yang benar-benar dirugikan sekali? Kalau dari pandangan gue, kita nggak tahu kalau misalkan kita punya keresahan pengen nuntutnya ke siapa. Nggak ada ruangnya ya? Karena gue balik lagi, yang gue punya itu cuman BEM fakultas. Yang dimana BEM fakultas paling ranahnya cuma sampai dekan. Iya, juga nggak bakal ujung-ujungnya yang pernah gue diginin sama dekan. Maksud gue ormawa gue diginin yang waktu itu audiensi sama dekan. Kalian ngomong kayak gini bisa mewakili jurusan-jurusan lain nggak, fakultas-fakultas yang lain nggak? Berarti istilahnya di challenge tuh. Iya, ibaratnya begitu dong. Kayak tengil banget. Iya. Mungkin dengan adanya BMU ya, BEM universitas udah bisa mewakili suara semuanya, semua mahasiswanya. Itu sih kacau ya. Tapi menurut lu worth it nggak sih Gunadarma dengan harga segitu tapi kualitasnya ya menurut lu kayak gimana, pembelajarannya terus organisasinya apa yang lu dapat gitu, worth it nggak sih? Mungkin kalau misalkan ngomongin organisasi nggak relevan sih kalau misalkan disangkut pautin sama uang ya. Cuman kalau misalkan dari segi pembelajaran segala macem kayaknya kurang worth it menurut gua. Yalah, sekarang nih ada virus corona, Gunadarma punya Fiklas, segala macam ya. Tapi kan Fiklas cuman isinya absen sama tugas doang, cuman kayak gitu doang. Terus apa lah fasilitas? Ya, gue tadi udah bilang fasilitas nggak merata. Iya. Dari Salemba kalau nggak salah yang ngeluh banget tentang fasilitas itu. Gue nggak tahu fasilitasnya cuman apa kalau nggak salah cuman ada lapangan doang. Gue nggak tahu ya. Pokoknya yang kemarin itu gue baca di komen-komen segala macam di Gunadarma Salemba itu ya ngeluh tentang fasilitas. Bayaran segini kok fasilitas nggak worth it. Sedangkan pembangunan banyak, ini bener lagi ngebangun lagi. Makanya seenggaknya kayak maksimalin lah ya gedungnya dulu baru bisa istilahnya. Maksimalin yang udah ada dulu sih, maksud gue ratain dulu. Baru kalau misalkan mau pembangunan. Iya sih. Gitu. Cuma pembangunan cuman fasilitas yang gak merata. Nah, menurut lu gini, ini kan istilahnya kan ya insya Allah teman-teman juga share ya. Fasilitas apa sih yang lu harapkan dari si Gunadarma ini? Karena gua di Ormawa mungkin ini sih kayak fasilitas ya, seenggaknya kita punya ruang sekretariat lah. Serius lu nggak ada? Nggak ada. Kita cuman punya ruang sekretariat itu BEM doang yang punya ruang sekretariat. Dan itu menurut gua, lu tau sendiri BEM kayak gimana kan, ibaratnya itu gabungan dari beberapa jurusan kan. Tapi menurut gua tempatnya gak worth it. Itu kita nggak punya ruang sekretariat, jadi bingung. Kita kalaupun ada beberapa jurusan yang punya sekretariat, yang gue tahu itu di luar kampus. Yang gue pengen ini di dalam kampus. Dan mungkin kalau misalkan fasilitas, gue nggak tahu nih ini masuknya fasilitas apa enggak. Cuman buat orang-orang yang sering nongkrong, kayaknya pengen banget gitu kayak kampus ini 24 jam. Benar. Itu. Dikasih ya buat anak-anak nongkrong juga ngobrol lah. Iya. Nah kalau misalkan yang kayak kantinnya diperlukan juga ya maksudnya? Iya itu kantin juga
makanannya jangan kayak pinggir jalan gitu ya. Iya sih, seenggaknya walaupun yang ya seenggaknya warung-warung yang gitu dirapihin lah, dijadiin kantin lah. Terus berarti makan apa aja tuh kalau di lu? Apa ge yang ada di sono nggak tahu, gue juga kadang pusing, warteg doang palingan ujung-ujungnya. Anjir. Iya. Terus dari segi apa Jack kalau misalkan dari fasilitas? Itu sih dari segi kepentingan Ormawa. Lebih ke organisasi ya? Soalnya rata-rata Ormawa kan dia bergerak pun atas dasar kebutuhan masyarakatnya. Sama ya di gue mengadakan suatu proker tuh berdasarkan ya apa yang dibutuhin masyarakat gue. Gitu, kalau misalkan proker ini nggak disetujuin ataupun kita minta dana nggak turun, ya bingung juga jadinya. Iya. Nah kalau misalkan menurut lo nih Jack ya, ini kan kebijakannya menurut gua kayak nggak disosialisasi dulu ya. Ya, Menurut lo ada saran nggak sih buat misalkan dari segi rektornya atau dari segi dekannya, biar lebih mengapresiasi banget gitu apa yang dibutuhin mahasiswa? saran. Mungkin gue lebih ke wadek gue ya, wakil dekan gue yang lebih berani aja menyuarakan apa hasil mahasiswa sih, wadek gue. Soalnya yang gue pernah ngomong sama wadek gue beberapa kali, dan gue dengar cerita dari kawan-kawan gue yang sering audiensi sama wadek gue. Kayaknya wadek gue ini ibaratnya dia sepaham nih kadang sama kita nih. Cuman kadang dia nggak berani buat nerusin omongan kita ke pihak atas. Antara nggak berani sama nggak mau kan beda tuh. Kayaknya dua-duanya deh. Iya gak sih? Iya, dua-duanya. Soalnya kadang pernah tuh gue lupa kita nuntut apa kayak kalau nggak salah nih yang baru deket-deket ini gue pengen mengadakan seminar nasional. Itu sebenarnya kita ditolak. Alasannya karena kita punya track record buruk yang katanya seminar, ketika mengadakan seminar nasional itu ada nggak miskomunikasi sih, pembicaranya itu nggak bisa datang segala macam kayak gitu. Gue nggak ngerti juga ada apa gitu dengan kata-kata nasional ini, gue nggak ngerti. Gue belum cari tahu tentang lebih dalam lagi ya kenapa di jurusan gue nasional ini enggak, sementara di jurusan lain tuh ada yang mengadakan seminar nasional dan disetujui kampus. Oke, berarti nggak sama rata lah ya. Iya. Nah kalau misalkan masalah tuntutan nih Jack, ini kan apa sih tadi kan ada yang tentang kebijakan yang Blanko itu, terus ada tuntutan yang sebelum-sebelumnya, itu ada apa lagi Jack? 7+1 tuntutan kalau nggak salah. Pertama itu ada perihal masalah pembayaran pecah Blanko itu. Yang kedua itu kalau nggak salah tentang statuta kampus, pemberlakuan statuta kampus. Yang ketiga itu tentang transparansi dana. Habis itu yang keempat itu kalau nggak salah tentang pokoknya intinya tuh kalau misalkan kampus mau bikin kebijakan, mahasiswa harus diikut sertakan, entah itu perwakilan, entah itu seluruh mahasiswa. Tapi emang bener nggak ada itu? Nggak ada. Gila sih, itu udah kayak kapitalis banget nggak sih men? Ya, sedih bilang gitu. Terus yang kelima itu kalau nggak salah tentang penyamarataan fasilitas. Keenam itu tentang apa ya, kayak kesejahteraan sivitas kampus. Pokoknya yang terakhir itu ya tentang ini doang, tuntutan ini berlaku hari ini misalkan begitu. Udah begitu doang. Gue agak lupa tuh apalagi satu tuntutan. Tapi pasti sih kayak banyak banget men, tapi ya jangan terlalu banyak banget gitu nggak sih, kayak ya udah 7 aja gitu kan. Ada itu yang paling umum sih kayaknya. Emang itu yang udah dikeluh kesahin dari lama. Sampai kalau nggak salah abang-abangan gue tuh pernah ngobrol sama satpam. Kita nggak ada tunjangan segala segala macem. Terus kalau misalkan motor hilang ya satpam lagi yang disalah-salahin. Apa bayi hilang di satpam lagi yang salahin. Padahal gajinya nggak worth it. Gitu. Dan fasilitas CCTV itu baru ada kapan ya, gue lupa. Dari beberapa tahun, kalau nggak salah dari 2 tahun sebelumnya udah diajukan CCTV dan baru ada
tahun kemarin apa kalau nggak salah 2019 kemarin, lupa gue. Dan itu juga nggak lengkap ya. Baru di kampus D doang setahu gue. Gue maksudnya kan dalam artian gini ya, kayak mahasiswa itu kan pasti punya hak, apalagi kan kita kan ya generasi bangsa cuy. Iya. Kayak janganlah dipersulit dalam segi kita berorganisasi, dalam segi kita melaksanakan aktivitasnya. Iya. Apalagi untuk mengapresiasi banget dalam segi apapun tuh penting banget sih menurut gue. Kebebasan ya jangan dibatasin sih menurut gue, kayak kita tuh main mahasiswa gitu loh. Iya. Mungkin Sepakat itu gue. Mungkin kayak di underestimate banget gak sih, kayak mahasiswa sekarang mungkin kayak dianggap lemah, udah kebijakan seenaknya, kapitalis. Jadi semakin kayak ya udah lu paling demo ya paling 300, habis 300 ntar 3000. Udah sampai kayak di challenge segitu. Ya mungkin kali. Ya balik lagi mungkin karena ya apakah suara kalian ini bisa mewakili mahasiswa seluruhnya? Itu doang kayaknya. Dia kayak nggak percaya lah cuman 300 orang, padahal menurut gue keresahannya sama, cuman yang bisa mungkin hari Jumat itu bisa turun ya cuman segitu. Oke deh, ini thank you banget nih Zak ya buat sharingnya tentang ya demo ini. Ya menurut gua kayak anak-anak muda nih bener-bener generasi lah. Maksudnya kita kan juga Ya. bayarnya juga sesuai ininya, tapi kok hak kita nggak dapat secara maksimal kan? Iya. Dan ketika emang kita mulai mengungkapkan, ya nggak direspon secara maksimal juga. Makanya. Sama ada sebenarnya satu lagi catatan sih dari ini, ketua angkatan gue sering ngomong kayak gini ke angkatan gue, ke adik-adiknya, lu sekarang udah jadi mahasiswa, yang harus lu tanamkan adalah lu harus selalu resah. Bener. Akan entah itu resah terhadap diri lu, kok gua gini-gini aja, resah terhadap lingkungan lu gini-gini aja, resah kok kampus gua bayar mahal cuman ini doang dapatnya, kok gua nggak punya ini, kok gua di kampus gua nggak punya ini, kampus lain punya. Istilahnya kritis lah ya buat Ya. kita berpikir. Benar. Karena emang kalau misalkan kita dilatih untuk tidak kritis ya menurut gue kayak Indonesia bakal gitu-gitu aja men. Benar. Ya udah bakal ya paling orang yang sekalinya kritis dalam segi kriminal, korupsi. Iya. Tapi sedangkan kita pengen belajar tapi nggak ada kebebasan buat yang kayak gitu-gitu, kayak udah lah ya, mungkin kayak titik ini yang 3000 bisa dipelajarin lagi dan lihat dari channel YouTube gue ini, bisa di-share juga buat teman-teman, dan pasti kalian juga komentar nih kalau kesahnya buat anak-anak Uner. Ya pasti lu kan di sini belum sepenuhnya Iya. keluar banget kan. Iya, gue juga kan, lu nanya tadi berdasarkan apa yang gue Iya. pandangin aja sama apa yang gue pahamin. Oke deh Jack, thank you banget nih buat sharingnya nih. Jadi gitu aja di Brother and Sister, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue.